Kalian pasti pernah bertanya-tanya kan, kenapa sih kok ini disebutnya timun ya? Kenapa nggak disebut tomat aja atau yang lainnya? Ya tentunya dong, pasti kalian pernah kepikiran seperti itu kan? Sekarang pertanyaannya, dari mana sih munculnya bahasa itu? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia ini. Dilansir dari Databox, bahasa yang paling banyak digunakan oleh sejuta umat manusia adalah bahasa Inggris. Sekitar 1,34 miliar orang menggunakannya. Dan gak kalah jauhnya lagi, bahasa Mandarin yang digunakan orang sebanyak sekitar 1,12 miliar orang. Kemudian disusul oleh bahasa India yang digunakan sekitar 650 juta orang. Tapi gimana ya asal-usulnya terciptanya bahasa dan mengapa banyak sekali bahasa yang digunakan di dunia ini? Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika nih. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan gerakan tubuh saja. Hello everyone. Lalu kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, sampai situasi dan kondisi yang menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda, dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara ini, disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Hal ini juga terjadi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga penduduk Indonesia semakin terisolasi di daerah tempat mereka tinggal. Inilah yang menyebabkan mengapa Indonesia memiliki bahasa yang sangat beragam dan juga berbeda di setiap daerahnya. Lalu saat dua kelompok yang berasal dari dua tempat yang berbeda, bahasa yang mereka miliki kemudian membaur menjadi satu. Pembauran bahasa ini kemudian menyebabkan terciptanya bahasa baru, dan ini disebut dengan super language atau bahasa super. Karena inilah, faktor jarak juga menjadi hal yang mempengaruhi pembentukan bahasa. Contohnya, negara yang berdekatan biasanya cenderung mempunyai nama yang sama untuk sebuah benda, seperti antara Indonesia dan Malaysia, atau antara bahasa Korea, Jepang, dan bahasa Cina. Oke, itu aja. Akhirnya terjawab juga ya kan? Dari mana sih bahasa itu berasal? Dan tentunya tidak diketahui siapa-siapanya yang menyebutkan bahasa itu. Karena saking banyaknya orang yang memberikan nama atau bahasa tersebut. By the way, kalau kalian suka sama video ini atau ada pertanyaan yang membuat kalian masih bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan wawasan kepada kalian.